Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang parsial derivatif atau turunan parsial pada mata kuliah Matematika Dasar 2 maupun di kalkulus. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya berikan informasi dulu bahwa semua materi yang ada di sini, baik gambar, persamaan, contoh-contoh soal, keseluruhannya saya ambilkan dari buku Kalkulus, Konsep and Konteks dari James Stewart. Nah, nanti detailnya tentang materi ini dan latihan-latihan soal kalian bisa lihat di buku Kalkulus James Stewart. Untuk yang belum memiliki buku ini, kalian bisa download di bagian deskripsi. Oke, kita kembali lagi ke materi. Materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah turunan parsial. Seperti sudah kita ketahui di kalkulus 1 maupun di matematika dasar 1 bahwa definisi dari turunan itu dia nanti menggunakan limit. Maka untuk belajar turunan kita harus memahami dulu limit. Limit yang kita pelajari dalam kesempatan kali ini adalah limit fungsi dua variabel. Di sini ada variabel bebasnya X dan Y. Nah, misalkan kita punya fungsi f x, y sin x kuadrat plus y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat dan fungsi gx, y sama dengan x kuadrat min y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat. Nah, baik fungsi fx maupun fungsi gx ini kita evaluasi di beberapa titik. Terus kita gambarkan dalam tabel ini. Nah, karena di sini itu fungsinya dua variabel, ada x dan y, maka nanti nilai yang dipakai juga nilai x dan y yang berbeda. Misalkan ini x itu kita ambil nilainya dari min 1, terus ada min 0,5, min 0,2, 0, 0,2, 0,5, dan 1. Yang Y juga seperti itu, kita ambil nilai min 1,0, min 0,5, min 0,2, 0, 0,2, 0,5, dan 1,0. Titik-titik ini nanti kita evaluasi ke fungsi f(x, y). Misalkan di koordinat ini berarti x-nya itu min 1, y-nya juga min 1, kita substitusikan ke sini ya. Nah, sin x-nya diganti min 1, y-nya diganti min 1 per min 1 kuadrat plus min 1 kuadrat. Maka kalau kita hitung hasilnya yang ini. Demikian pula titik-titik yang lainnya, misalkan x-nya min 0,1, y-nya min 0,5, maka hasilnya yang ini. Dan seterusnya. Ini dibikin tampil. Fungsi G juga seperti itu, kita evaluasi untuk x-nya dari min 1 sampai 1, y-nya dari min 1 sampai 1 juga. Nah, hasilnya ditampilkan dalam tabel berikut, tabel 1 maupun tabel 2. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari kedua buah tabel ini? Yang pertama, fungsi fx dan fungsi gx itu tidak terdefinisi untuk x sama dengan 0 dan untuk y sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini nanti jadi per 0 kuadrat plus 0 kuadrat atau per 0. Maka di sini tidak terdefinisi, tidak ada nilainya. Untuk fungsi g juga seperti itu. Di sini tidak ada nilainya, di x sama dengan 0 dan di y sama dengan 0. Nah, fungsi ini tidak terdefinisi di x, 0 dan x 0 dan y-nya juga 0. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pengen mencari nilai fungsi itu di persekitaran titik 0,0 tadi? Jadi kalau pas di 0,0 dia memang tidak ada nilainya, tapi apakah ada nilainya untuk
di persekitaran 0,0. Nah, kita lihat dulu fungsi fx ya. Nah, fungsi fx di sini kalau kita lihat nilainya, misalkan kita ambil x-nya itu 0 ya, x-nya itu 0, terus y-nya itu misalkan ini jalan dari min 1, min 0,5, min 0,2, hasilnya ini 0,8, 0,99, 1,0. Nah, dia mendekati ke sini. Jadi kita dekati dari kanan juga ya, misalkan kita ambil y-nya yang 1, 0,5, 0,2, dia mendekati nilai ini 0,8, 0,9, terus ini jadi 1. Nah, mau didekati dari atas juga sama. Ini dia mendekati ke 1. Nah, ini kita gunakan di sini, dia juga mendekati ke 1. Nah, ternyata untuk nilai-nilai di persekitaran 0,0 itu dia menghasilkan 1. Maka bisa kita tuliskan limit x, y mendekati 0. Nah, jadi karena ada dua limit x, y mendekati 0, sin x kuadrat plus y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat dia sama dengan 1. Hasilnya 1. Karena tadi ini dia mendekati 1. Oke, sekarang yang fungsi gx, y, fungsi gx, y, kalau kita lihat, kita dekati dari kiri, misalkan ini, dari min 0,1, min 0,5, min 0, ternyata dia nilainya tetap di min 1. Nah, kita dekati dari kanan, dia juga min 1. Kalau kita dekati dari atas dan dari bawah, ini ternyata nilainya tetap 1. Ini dia nilai juga tetap 1. Nah, terus maka nilai-nilai di persekitaran 0,0 itu ada dua kemungkinan, bisa min 1, bisa 1. Nah, dari situ maka bisa kita katakan bahwa nilai limit x mendekati x, y itu mendekati 0,0 untuk fungsi gx ini tidak ada. Jadi tidak ada. Kenapa? Karena ini tadi kita dekati di persekitaran 0,0 ternyata dia tidak menuju satu titik, tapi menuju ke dua titik, yaitu min 1 dan 1. Ya, jadi itu secara intuitif limit itu seperti itu. Jadi kalau pas dinilainya dia belum tentu ada, belum tentu terdefinisi, tetapi kalau kita dekati nilai tersebut di titik-titik di persekitarannya, dia bisa jadi ada nilainya. Kalau nilainya itu menuju satu titik, maka kita katakan dia memiliki limit. Kalau tidak, berarti dia tidak memiliki limit. Oke, seperti itu kita lanjutkan. Nah, sekarang secara definisi itu apa? Nah, secara definisinya, limit x, y mendekati a, b, fx, y sama dengan L. Nah, ini kalau kita tuliskan seperti ini, limit, nah, yaitu x, y mendekati a, b, fx, y sama dengan L. Atau kalau dibaca nih, katakan bahwa limit fx, y, nah, dengan x, y tadi mendekati a, b. Itu misalkan hasilnya sama dengan L. Nah, artinya apa? Artinya nanti fx, y ini kita dekati dengan atau nilainya itu dekat dengan L, ya. Nilainya itu dekat dengan L untuk titik-titik x, y yang dia itu dekat dengan a, b. Nah, tapi tidak sama dengan a, b. Jadi fx, y itu kita evaluasi di titik-titik di persekitaran atau yang dekat dengan a, b, tapi tidak sama dengan a, b. Misalkan hasilnya tadi adalah L. Kalau kita visualisasikan, misalkan ini kita punya titik a, b di sini. Nah, titik a, b ini nanti
didekati gitu ya, didekati dengan titik-titik di persekitarannya. Misalkan dia titik-titik tadi disimbolkan atau kita buat jadi sebuah garis. Nah, misalkan ini dia titik-titik yang mendekati ini. Nah, itu hasilnya apa? Nah, misalkan ini titik garisnya ini, nah menuju A, B nanti hasilnya apa? Ya. Nah, sekarang kapan kita katakan bahwa nilai limit itu tidak ada? Nah, yaitu jika kita punya fx, y itu hasilnya sama dengan L1 untuk x, y itu mendekati A, B tapi sepanjang garis atau kurva C1. Jadi misalkan dia ada kurva C1, misalkan ini kurvanya C1 ya, didekati dengan kurva C1, hasil nilai fungsinya itu sama dengan L1. Tetapi kalau fx, y ini kita dekati dengan kurva C2, sepanjang kurva C2, terus fx, y tadi sama dengan L2, nah maka L1 tadi, yang L1 dan L2 itu tidak sama, maka kita katakan bahwa limit x, y mendekati A, B, fx, y-nya dia tidak ada. Ya, jadi untuk mengatakan bahwa nilai limitnya tadi tidak ada, itu jika kita bisa menemukan dua buah kurva yang berbeda yang mendekati A, B, ternyata nanti kalau kita evaluasikan ke limit fx, y-nya dia menghasilkan dua buah hasil yang berbeda, maka kita katakan dia tidak memiliki limit. Langsung kita ke contoh, tunjukkan bahwa limit x, y mendekati 0,0 dari x kuadrat min y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat tidak ada. Bagaimana? Menunjukkan bahwa nilai limit itu dia tidak ada. Nah, caranya ya berarti kita harus dapat menemukan dua buah kurva yang berbeda, maka nanti hasilnya juga berbeda. Itu maka nanti dia nilai limitnya tidak ada. Oke, pertama kita dekati dia dari sumbu X gitu ya, sumbu X. Nah, kita dekati sepanjang sumbu X. Nah, kita dekati sepanjang sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Nah, kalau kita dekati sepanjang sumbu X atau Y sama dengan 0, maka nilai ini Y-nya itu dapat kita ganti dengan 0. Nah, kalau kita evaluasikan ini F X, 0 karena Y-nya kita ganti 0 ya, maka dia hasilnya apa? Nah, ini berarti Y-nya diganti 0, maka ini habis tinggal X kuadrat per X kuadrat atau sama dengan 1. Nah, maka dapat kita katakan f x, y itu dia mendekati ke 1. Mendekati ke 1 jika x, y tadi mendekati 0 sepanjang sumbu X. Sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Nah, seperti itu. Oke, sekarang coba kita dekati dengan kurva yang lainnya. Misalkan kita gunakan kurva sumbu Y. Atau garis X sama dengan 0. Maka F, X-nya diganti 0, Y-nya tetap. Nah, maka dia hasilnya sama dengan min Y kuadrat per Y kuadrat. Atau sama dengan min 1. Dapat kita tuliskan bahwa f x, y itu mendekati nilainya min 1 jika x, y tadi mendekati 0,0.
sepanjang kurva X sama dengan 0. Nah, jadi itu maka dia kalau hasilnya berbeda, dia tidak memiliki limit. Saya lengkapi dulu ya, ini hasilnya 0,0. Nah, hasilnya jelas berbeda ya. Ini itu min 1. Kan ini hasilnya min 1, ini hasilnya 1, yang kedua hasilnya min 1. Nah, maka dapat kita simpulkan dengan mendekati titik 0,0 dari dua buah kurva yang berbeda, yaitu kurva Y sama dengan 0 dan kurva X sama dengan 0, dia menghasilkan nilai limit yang berbeda. Maka terbukti bahwa limit ini itu tidak ada. Oke, itu contoh yang pertama. Ada contoh yang kedua. Kita punya fungsi fx, y sama dengan xy per x kuadrat plus y kuadrat. Tunjukkan bahwa limit x, y mendekati 0,0 fx, y itu tidak ada. Atau eksis atau tidak. Nah, kita mau menunjukkan ini eksis atau tidak ada atau tidak. Nah, caranya coba kita dekati dengan hal yang sama, Y sama dengan X dan Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita dekati dulu dia dengan kurva X sama dengan 0 misalkan. Kalau X sama dengan 0 maka F 0, Y kita ganti di sini ya. Ini diganti sama X-nya 0. Nah, X-nya 0. Maka dia 0 ya, karena X kali Y berarti 0 per 0 ditambah Y kuadrat. Maka hasilnya 0. Oke, terus kalau kita dekati dengan Y sama dengan 0, fx, y-nya berapa? Ini berarti Y kita ganti Y-nya ya. X-nya, Y-nya diganti. Maka atasnya 0 juga. Per bawahnya X kuadrat ditambah sama 0, maka hasilnya 0 juga. Nah, kita sudah mengambil dua buah kurva, ternyata hasilnya sama, yaitu 0. Apakah dapat kita katakan bahwa nilai limitnya tadi ada? Nah, ya belum tentu. Kenapa belum tentu? Ya, kalau nanti ada kurva yang lain, bisa jadi hasilnya berbeda. Nah, di sini misalkan saya ambil kurva yang ketiga. Kita ambil kurva Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X, maka F X, Y-nya itu kita ganti Y-nya nanti dengan X. Nah, maka ini jadi X kali X per X kuadrat dikali sama, ditambah Y jadi boleh diganti sama X ya, karena kurva Y sama dengan X kuadrat. Maka jadi X kuadrat per 2X kuadrat. Hasilnya setengah. Nah, ternyata berbeda. Ini 0, ini setengah. Nah, maka coba kita simpulkan ya. Tadi kita punya F X, Y itu ternyata mendekati ke 0. Ya. Dia mendekati 0 jika X, Y. X, Y tadi mendekati 0,0 sepanjang sumbu X, boleh sumbu X, sumbu Y, dia sama aja hasilnya 0. Nah, tapi ternyata fx, y itu mendekati ke setengah. Untuk x, y yang mendekati atau dekat dengan 0,0 sepanjang garis y sama dengan x. Nah, dari sini maka dapat kita simpulkan atau dapat kita buktikan bahwa nilai limitnya tidak ada. Nilai limit dari
atau kita tuliskan aja nilai limit X, Y mendekati 0,0 dari fungsi XY per X kuadrat plus Y kuadrat itu tidak ada. Oke, itu contoh nomor 2. Kita lanjutkan ke contoh nomor 3. Fx, Y, X Y kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat. Apakah dia nilai limitnya ada untuk X, Y-nya mendekati 0? Nah, caranya kalau kita lihat di sini nanti harus kita ubah, ya kan? Harus kita ubah sedemikian serupa sehingga nanti itu dicoret antara variabel atas dan variabel bawahnya coret supaya dia tinggal konstanta seperti ini. Nah, sekarang kita ambil kurva yang apa di sini supaya nanti dia itu habis kecoret kayak ini juga. Nah, caranya kita analisis dulu di sini. Ini ada XY kuadrat, ya kan? Ini X kuadrat plus Y kuadrat. Oh, ini tuh ya nanti dibikin sama saja supaya ini jadi Y kuadrat atau Y pangkat 4 kalau di situ. Nah, maka nanti bisa kita ambil nilai X-nya sama dengan Y kuadrat. Coba kita ambil X-nya sama dengan Y kuadrat. Nah, oke, coba kita ambil X-nya sama dengan Y kuadrat, maka kita ganti nilai F X, Y kuadrat Y itu jadinya X-nya tetap X-nya kita ganti Y kuadrat ya. Y kuadrat dikali Y kuadrat per ini jadi X kuadrat, X itu diganti sama Y kuadrat, maka ini Y kuadrat dikuadratkan ditambah Y pangkat 4. Maka yang atas jadi Y pangkat 4 per yang bawah jadi 2Y pangkat 4 atau jadi setengah. Nah, itu jadi cara tekniknya seperti kita bikin atas bawahnya supaya sama. Nah, sekarang kita harus nyari kurva satu lagi. Kalau kita dapat menemukan satu kurva lagi yang nanti hasil nilai limitnya berbeda, maka kita katakan nanti dia tidak punya limit. Nah, sekarang coba kita gunakan yang linear ya, yang fungsi linear. Misalkan kita ambil saja Y sama dengan MX. Nah, Y sama dengan MX yang garis linear, garis lurus. Oke, kita substitusikan coba. Nanti F X, Y-nya nanti diganti sama MX ya. Maka jadi X-nya tetap X, Y-nya jadi MX dikuadratkan dibagi sama X-nya tetap X kuadrat ya. Ditambah Y-nya tadi kita ganti sama MX. Dipangkatkan. Nah, seperti itu. Kalau kita tuliskan yang ini jadi M kuadrat. M kuadrat X-nya pangkat 3 dibagi ini M. Nah, yang bawah nggak bisa jumlah ya, tetap saja. Ya, jadi X kuadrat plus M kuadrat X kuadrat. Nah, diperoleh seperti itu. Nah, sekarang kalau kita dekati bahwa X, Y-nya tadi kita dekati ke 0,0. Kan tadi kita mau mendekati ini nilainya di 0,0. Maka kita substitusikan di sini nilai X-nya itu kita ganti dengan 0. Kita ganti coba ini
dengan titik 0,0, maka fungsinya jadi apa? Fungsi fx, y-nya diganti 0 ya, x-nya ini 0, maka yang atas itu jadi 0 per yang bawah ini 0, maka nanti tinggal x kuadrat atau sama dengan 0. Nah, ternyata hasilnya sama dengan 0. Maka kita simpulkan sekarang, tadi kita punya fx, y itu ternyata hasilnya itu mendekati setengah, ya kan? Jika x, y-nya tadi mendekati 0,0, nah sepanjang kurva atau x sama dengan y kuadrat. Tapi fx, y itu ternyata mendekati ke 0. Jika x, y mendekati 0,0 sepanjang kurva y sama dengan mx. Nah, maka kita simpulkan nilai limit x, y mendekati 0,0 dari fungsi x y kuadrat per x kuadrat plus y pangkat 4. Nah, ini hasilnya tidak ada. Oke, itu ya. Cukup jelas. Kita lanjutkan ke bagaimana sekarang kalau menunjukkan bahwa dia itu ada limitnya atau eksis limitnya ada. Dari tadi limitnya nggak ada, nah sekarang bagaimana kalau limitnya ada. Nah, untuk menunjukkan itu nanti digunakan the sequence theorem atau teorema barisan, bahwa limit x, y mendekati a, b dari x sama dengan a, terus limit x, y dari y nanti hasilnya sama dengan b, maka limit x, y mendekati a, b, c itu sama dengan c. Nah, sekarang kita akan menunjukkan bahwa limit x, y dari 3x kuadrat y per x kuadrat plus y kuadrat itu ada. Nah, sekarang cara menunjukkannya kita cari dulu kira-kira ini nanti mendekati kemana ya. Nilai ini tuh nanti dia mendekati kemana. Hasilnya itu apa. Nah, kalau secara intuitif sebenarnya kita dapat menentukan ini itu hasilnya nanti pasti konvergen atau limitnya mendekati ke 0. Ya, secara intuitif aja dia 0, karena coba kamu substitusikan 0 di situ. Nah, dia kan 0, ya kan? Nah, secara intuitif ini tuh kita bisa mengira-ngira sepertinya ini itu nanti limitnya itu sama dengan 0. Nah, maka di sini akan kita buktikan, ya kan? Akan kita buktikan bahwa nanti limit x, y mendekati 0,0 dari 3x kuadrat y per x kuadrat plus y kuadrat ini sama dengan 0. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita cari jaraknya dulu. Jarak antara fungsi kita tadi, yaitu fungsi fx, y, misalkan x, y ke 0. Hasilnya tadi 0. Nah, jadi kalau jarak nilai fungsinya itu nanti dekat ke 0, ya otomatis nanti dia hasilnya nilai limitnya tadi benar bahwa 0. Oke, jaraknya ya berarti tinggal kita tulis saja. Harga mutlak 3x kuadrat y per x kuadrat plus y kuadrat, ini kita cari jaraknya ke 0.
Karena dia cuma 0 ya berarti ini sama, hilang 0-nya. Jadi tinggal harga mutlak 3x kuadrat Y per x kuadrat plus Y kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini kan nilainya jelas semuanya positif, ya kan? X kuadrat positif, Y kuadrat positif, 3 positif, X kuadrat juga positif. Nah, maka harga mutlak ini cukup kita harga mutlakkan ke Y saja. Karena kalau Y ya bisa positif, bisa negatif. Misalkan min 1, min 5, ya dia negatif. Nah, jadi ini bisa kita sederhanakan bahwa yang kita pakai yang dimutlakan cukup Y saja. Karena X kuadrat sama 3 jelas sudah positif. Kita tuliskan 3x kuadrat, ini harga mutlak Y, itu per, ini jadi tetap x kuadrat plus Y kuadrat. Nah, jarak antara fx, y itu sudah ketemu bahwa 3x kuadrat harga mutlak Y per x kuadrat plus Y kuadrat. Nah, selanjutnya kita lihat catatan dulu, sedikit catatan atau diperhatikan gitu ya, diperhatikan bahwa x kuadrat itu jelas kurang dari x kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya jelas ya, karena x itu positif, jelas bahwa x kuadrat itu nanti dia kurang dari x kuadrat plus Y kuadrat. Karena jelas tadi Y kuadratnya lebih besar dari 0. Nah, maka dari situ dapat kita simpulkan ini bentuk kita ini. Nah, ini bentuk ini. Nah, bentuk itu ini kalau kita pindah ruas ke kiri kan, ini kita pindah ruas ke kiri, maka kita dapatkan x kuadrat per x kuadrat plus Y kuadrat itu nanti dia kurang dari sama dengan 1. Ya, ini pindah aja, ini kan positif, pindah aja ruas ke kiri ke bawah sini. Maka x kuadrat plus x kuadrat per x kuadrat plus Y kuadrat itu kurang dari 1. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat fungsi kita tadi atau jarak fungsi fx, y dengan 0 tadi. Nah, kita tuliskan dulu. Ini jadi 3x kuadrat harga mutlak Y per x kuadrat plus Y kuadrat. Nah, jelas bahwa bentuk ini itu dia nilainya lebih besar dari 0. Nah, bisa kita tulis ini lebih besar dari 0. Dan dia pasti kurang dari, nah yang ini tadi bisa kita ganti 1 ya. Ya ini kan sudah ketemu yang bawah tadi. Ini tuh bisa kita ganti pakai 1. Maka ini pasti kurang dari 3 kali 1. Ini 3 kali 1 kali harga mutlak Y. Nah, seperti itu. Jadi, kita sekarang sudah dapat bahwa jarak antara fx, y dengan 0 itu antara 0 sampai 3Y. Nah, sekarang kita gunakan sequence theorem tadi atau teorema barisan tadi. Sekarang kita peroleh limit x, y mendekati 0,0. Kita mendekati 0,0 dari 0 itu pasti sama dengan 0. Jadi ini sebenarnya kita limitkan gitu ya. Sequence teorema itu yang di sini kita limitkan. Nah, di sini juga kita limitkan yang kanan. Limit x, y 0,0 dari 3 kali harga mutlak Y, kan? 3 kali harga mutlak Y ini juga sama dengan
Nah, kalau ini ya sebenarnya kalau ini nyarinya ya tinggal substitusi aja kan. Substitusi X, Y-nya 0 berarti kan 0. Kalau ini kan konstanta, maka hasilnya 0. Nah, sekarang bisa kita simpulkan ternyata ini kalau kita limitkan dia hasilnya 0. Yang kanan kita limitkan juga hasilnya 0. Nah, padahal yang ini tadi antara 0 dan 3Y. Ya, berarti otomatis yang tengah itu kalau kita limitkan nanti juga mendekati 0. Nah, jadi teorema sequence itu intinya seperti itu. Kita cari dulu tadi jarak antara limitnya atau fungsi kita ini ke limit yang kita duga. Limit yang kita duga tadi misalkan 0. Nah, terus kita cari nilainya tadi ini di antara mana? Nah, di antara dua buah fungsi. Kalau yang kiri fungsi itu kita limitkan hasilnya 0, yang kanan itu kita limitkan juga 0, maka otomatis yang tengah juga sama dengan 0. Maka ini bisa kita simpulkan maka berdasarkan teorema limit dari X, Y. Nah, ini 0,0 dari fungsi kita tadi ya, yaitu 3X kuadrat Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Ini hasilnya juga. Oke, itu untuk menunjukkan bahwa dia itu nilai limitnya ada. Kita lanjut ke kekontinuan. Nah, kekontinu. Dulu di mada 1 itu sudah kita bahas juga tentang kontinu. Nah, sekarang kita lihat kalau di fungsi multivariabel seperti apa. Fungsi F, nah fungsi F, fungsi dua variabel dikatakan kontinu di titik A, B. Nah, jadi ini cuma di titik A, B. Kalau di titik A, B, dia harus memenuhi nilai limitnya tadi akan sama dengan nilai fungsinya. Jadi kata kuncinya itu, kalau dia itu kontinu, nilai limitnya itu sama dengan nilai fungsinya yang dievaluasi di A, B. Itu kalau kontinu di A, B. Kalau kontinu di domain D, berarti ya dia harus kontinu di setiap titik pada titik A, B tadi misalkan di domain D. Jadi dia harus kontinu di setiap titik di domain D. Nah, itu tentang kekontinuan. Nah, kontinu itu kalau kita visualisasikan atau secara kasat mata, itu sama saja dia fungsi tadi kalau digambarkan tidak ada lubang, tidak ada lubang atau ada patahan. Dia kontinu terus-menerus, kontinu kan terus-menerus. Kalau nanti divisualisasikan dia itu ada patahan atau ada lubang, maka kita katakan fungsi tadi tidak kontinu di domainnya. Nah, di sini ada teorema bahwa fungsi polinomial, jadi fungsi polinomial yaitu yang bentuknya Cx, C X kuadrat X pangkat N Y pangkat M dengan M dan N itu non-negatif integer, jadi dia harus positif dan bilangan bulat. Nah, itu definisi dari fungsi polinomial. Di bentuknya Cx, C X pangkat M Y pangkat N. Nah, ini contoh fungsi polinomial. Nah, ini. Kalau fungsi rasional itu dia bentuknya pecahan seperti ini. Nah, di sini ada teorema bahwa jika fx, y sama dengan x dan gx, y sama dengan y dan hx, y sama dengan c, itu jelas dia kontinu. Kalau kita punya fx,
sama dengan X, sama dengan Y, atau sama dengan konstanta, dia jelas kontinu. Nah, karena polinomial tadi itu jumlahan dari bentuk X, Y maupun C yang cuma dipangkatkan. Jadi kalau kita punya fungsi dipangkatkan, dia juga akan tetap kontinu. Dijumlahkan, dua buah fungsi yang dijumlahkan dia juga tetap kontinu. Ya, kalau dituliskan di sini, karena polinomial tadi itu terdiri dari fungsi F, fungsi G, fungsi H yang dikalikan atau dijumlahkan, maka polinomial untuk setiap polinomial dia juga kontinu di R2. Ya, jadi teorema ini sangat penting bahwa setiap polinomial itu nggak usah kita cek, dia pasti kontinu di R2. Nah, sekarang kalau fungsi rasional gimana? Kalau dia fungsi rasional, dia juga selalu kontinu. Nah, selalu kontinu, tapi bukan di R2, tapi cuma di domainnya. Nah, masih ingat ya bahwa domain dari fungsi pecah rasional itu nanti yang bawah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu ya, dua teorema yang sangat terpakai nanti bahwa setiap fungsi polinomial itu pasti kontinu pada R2, tapi kalau fungsi rasional itu kontinu hanya di domainnya. Oke, ini ada 4 buah contoh. Kita akan menunjukkan apakah dia itu kontinu atau tidak. Oke, yang pertama kita suruh mengevaluasi ya, limit X, Y mendekati 1,2 dari X kuadrat Y pangkat 3 min X pangkat 3Y kuadrat ditambah 3X ditambah 2Y. Nah, jelas di sini dia itu kontinu, ya kan? Ini polinomial. Karena ini tadi fungsi polinomial, nah, maka dia kontinu. Nah, kalau kontinu akibatnya apa? Nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Nah, karena kontinu ya berarti kalau kita mencari nilai limit itu, nilai limit X, Y mendekati 1,2 karena kontinu ya dia fungsinya kita misalkan aja ya, fungsi fx itu. Fungsi fx, Y ya dia pasti akan sama dengan tinggal masukin aja F1,2. Nah, karena pakai dia kita udah tahu kontinu. Oke, kita masukkan 1,2 di fungsi kita. X-nya diganti 1 kuadrat, Y-nya 2 pangkat 3, dikurangi X-nya 1 pangkat 3, Y-nya 2 pangkat 2, dikali, ditambah 3 kali X-nya 1, ditambah 2 kali Y-nya 2. Ya, kalau kita hitung maka hasilnya sama dengan 11. Jadi manfaat dia kontinu seperti itu. Bisa kita tahu kalau dia itu kontinu, ya udah, berarti nilai limitnya tinggal substitusi. Oke, kita lanjut nomor 2. Di manakah fungsi fx, y ini kontinu? Nah, kalau kita punya pecahan tadi, di mana kontinu? Di domainnya. Nah, domain fungsi fx itu apa? Domain fungsi fx, y itu apa? Nah, sebenarnya domain x, y itu dia elemen real, tetapi dikurangi sama pembuat 0 yang bawah ini. Nah, sekarang x kuadrat plus y kuadrat itu kapan sama dengan 0? X kuadrat plus y kuadrat itu sama dengan 0 ya jika x-nya sama dengan 0 dan y sama dengan 0.
Nah, maka kesimpulannya dia continue di D misalkan. Continue di D. Nah, dengan D itu apa? D itu tadi bilang R2, tetapi dikurangi sama himpunan atau titik 0,0. Ini nggak usah pakai himpunan. Gini aja, nah dikurangi 0,0. Nah, gitu. Jelas ya? Bahwa kalau dia itu rasional, dia tidak kontinunya di pembuat 0 penyebutnya. Maka R2 harus dikurangi bersama pembuat 0 penyebutnya. Oke, sekarang kita ke contoh ke-7. Nah, apakah ini dia kontinu atau tidak? Kita punya fungsi tangga gx, y, x kuadrat min y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat. Jika x, y nya sama dengan 0, dia tidak sama, x, y tidak sama dengan 0, dia pakai yang fungsi yang atas. Tetapi jika x, y sama dengan 0,0, dia hasilnya pakai fungsi yang bawah atau hasilnya sama dengan 0. Nah, kita mau lihat ini tuh dia continue tidak. Nah, sekarang coba kita lihat, kalau continue kan dia harus dua ya. Dia punya limit, kan? Dia punya limit, terus yang kedua nilai limitnya tadi sama dengan fungsinya. Nah, kita tuliskan saja ini Gx, G 0,0 itu berapa? Nah, maka jelas hasilnya sama dengan 0. G 0,0 sama dengan 0. Karena kalau 0,0 kan dia didefinisikan itu. Nah, sekarang kita limitkan. Limit, cari limit x, y mendekati 0,0 dari fungsi g x, y. Nah, itu. Nah, kalau kita limitkan gx, y itu tidak ada ya. Kalau kita limitkan dia di 0,0, dia tidak ada. Kalian bisa melihat nanti di contoh 1. Jadi ini tidak ada. Detailnya dia tidak ada, nanti bisa kalian lihat di contoh yang pertama tadi. Jadi kali ditunjukkan dulu bahwa dia nanti oh ya, contoh yang pertama tadi kan sudah ya, ini tadi kita limitkan di 0,0, dia kan tidak ada. Jadi nanti bisa lihat di contoh 1. Oke, maka dia jelas tidak kontinu. Tidak kontinu. Di domainnya atau di titiknya juga boleh, di 0,0. Seperti itu. Sekarang yang 8. Nilai fungsinya ada jelas. F 0,0 itu sama dengan 0. Sekarang limitnya berapa? Limit x, y mendekati 0,0 dari fungsi fx, y ya. Nah, sebenarnya ini tadi juga sudah kita cari ya. Yang contoh 8 ini fungsinya sudah kita cari tadi di contoh keempat, bahwa nilai limitnya tadi ada, kan? Jadi nilai limitnya ada. Ini tadi yang pakai teorema Apit tadi ya. Nah, ini juga 0. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa fx, y itu kontinu di titik 0. Oke, itu tentang kekontinuan, bahwa dia kontinu itu diingat-ingat jika nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Nah, sekarang kita masuk ke
partial derivatif. Nah, partial derivatif atau turunan parsial. Nah, turunan parsial itu seperti apa? Nah, di sini divisualisasikan kita punya data, gitu ya. Punya data tentang kelembapan ya, dan temperatur atau suhu. Jadi kita punya data tentang kelembapan dan suhu. Nah, terus kita ada head index namanya ya. Ada head index. Nah, head index itu apa? Head index itu dia memperhatikan baik temperatur maupun kelembapan. Head index tadi itu disimbolkan dengan I, gitu ya. Head index disimbolkan dengan I, temperatur tadi disimbolkan dengan T, dan kelembapan tadi disimbolkan dengan H. Nah, jelas I itu fungsi dari T dan H. Nah, maka bisa kita tuliskan I sama dengan Ft, H. Seperti itu. Jadi kita punya head index. Head index itu dia bergantung terhadap T, temperatur, dan H tadi kelembapan. Nah, datanya seperti ini. Nih, ada suhunya, data suhu, terus di sini ada data kelembapannya seperti ini. Nah, sekarang kita mau mencari gitu ya, perubahan. Nah, kita mau mencari perubahan kelembapan di 96 atau saat T-nya sama dengan 96. Ini saat temperaturnya sama dengan 96, itu perubahan temperaturnya itu berapa? Nah, karena temperatur berarti yang fungsinya fungsi G ya. Nah, kalau kita masih ingat perubahan atau kecepatan itu sama aja turunan, ya kan? Turunan dari kalau ini berarti turunan dari T. Karena kita mau mencari kecepatan perubahan T itu berapa? Turunan itu sama aja kita carinya pakai limit, ya kan? Definisinya masih diingat-ingat lagi, definisi limit itu limit H mendekati 0, G96 plus H min G96 per H. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ganti, ya kan? Kita ambil nilai hanya, misalkan saya ambil 2 gitu ya. Di sini kita ambil hanya 2. Maka kalau kita ganti di sini hanya 2, hasilnya itu sama dengan 4. Nah, makanya hasilnya sama dengan 4. Oke, selanjutnya ini fungsinya tadi itu bisa kan sebenarnya fungsi 2 variabel ya. Kalau tadi ini kan fungsinya fungsi 1 variabel yang depan. Kalau fungsi 2 variabel, misalkan kita ambil aja fixnya nilai kelembapannya tadi 70. Maka ini bisa ada G70, ini F96,70. Nah, kalau itu kita peroleh hasilnya yang 3,5. Itu ya, jadi kalau yang atas ini dia cuma memperhatikan perubahan suhunya, kalau yang bawah ini dia juga melihatkan perubahan dari si kelembapan. Oke, sekarang yang G. Nah, G tadi itu fungsi dari kelembapan. G itu fungsi kelembapan saat hanya ini sama dengan 70. Kita mau mencari perubahan dari kelembapan. Itu sama ya, tadi digunakan definisi turunan yang pakai limit. Nah, terus kita ganti hanya dengan 5 dan min 5. Maka ini sama dengan 1, ini sama dengan 0,8.
Ya, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Jadi kita punya fungsi dua variabel tergantung mau kita lihat dari posisi mana. Apakah perubahan temperatur, apakah perubahan kelembapan. Nah, maka nanti ada turunan terhadap temperatur, kalau di sini ada turunan terhadap kelembapan. Kenapa kita katakan parsial atau sebagian? Ya karena ini tadi, kalau ya ini tadi yang dilihat cuma di temperaturnya saja. Maka kita lihat parsial. Ini juga parsial di kelembapan. Nah, sekarang kita ke pendefinisiannya ya. Nah, sekarang kita ke bentuk pendefinisiannya. Nah, ini didefinisikan turunan parsial dari fungsi f terhadap x di titik a, b. Nah, ini kalau kita tuliskan, ini itu sama aja turunan parsial. Turunan parsial fungsi f, ya kan? Terhadap apa? Terhadap x. Kan? Di titik a, b. Nah, jadi parsial, nah parsial tadi dia cuma melihatnya di x. Nah, kita tuliskan, ini simbolnya seperti ini ya. Fx, ada x kecil gini. Fx a, b sama dengan g aksen a. Di mana gx itu sama dengan fx, b. Itu kalau secara menggunakan definisi limitnya, kalau dia diturunkan terhadap X, maka nanti yang berubah itu X-nya. Maka yang berubah yang depan yaitu F X plus H, B min F A, B per H. Tapi kalau FY nanti yang berubah yang Y-nya. Maka Y-nya berubah. Ini B plus H. F A, B plus H min F A, B sama dengan H. Nah, ya definisi ini tadi turunan parsial terhadap X, definisinya. Nah, kalau ini untuk definisi turunan parsial terhadap Y. Nah ini sudah dirangkumkan. Kalau ini tadi di titik ya, di titik A, B, kalau ini di fungsinya, nah, turunan fungsinya. Kalau fungsi ya tinggal ini nggak usah diganti A, B, tetap X, Y, ini juga XY. Nah, definisinya ini. Limit H mendekati 0, Fx plus H, Y min Fx, Y per H. Itu untuk definisinya Fx turunan parsial F terhadap X. Kalau Fy-nya ya, Fx, Y plus H min F X, Y per H. Ini artinya turunan parsial terhadap Y. Nah, sekarang simbolnya ya. Simbol atau notasi. Simbol atau notasi nanti kita gunakan beberapa. Yang pertama kalian gunakan tadi Fx. Nah, Fx artinya turunan terhadap X. Fx, X, Y. Atau disederhanakan cuma Fx saja boleh. Atau pakai simbol ini bacanya ini bukan df dx ya, simbolnya bukan ini bukan nulisnya nggak df dx, nah, bukan seperti ini. Kalau ini turunan biasa, turunnya satu variabel. Tapi kalau dua variabel itu dia do f do x. Nah ini tadi yang salah. Ini bacanya do f do x. Ya, maka ini bisa kamu tuliskan jadi do f do x atau jadi do fx, y do x. Ini atau fx, y tadi disimbolkan z jadi do z do x, atau cukup f1 artinya turunan terhadap x,
D1F atau DXF. Nah, cuma notasi saja, penulisannya nggak usah bingung. Kalau turunan parsial terhadap Y berarti FY X, Y atau cukup FY atau do F do Y atau do Fx, Y do Y, do Z do Y, F2 atau D2F atau DYF. Itu tentang penulisan. Tidak usah bingung, nanti ada beberapa menggunakan beberapa versi penulisannya. Oke, sekarang, nah bagaimana sih cara menentukan turunan parsial itu? Nah, caranya di sini. Kalau kita mau menentukan Fx, nah, turunan terhadap X, maka Y itu kita anggap sebagai konstanta. Nah, selanjutnya F tadi, Fx, Y tinggal kita turunkan saja terhadap X, itu Fx. Kalau Fy berarti yang kita anggap konstanta itu X-nya. Dan selanjutnya tinggal diturunkan terhadap Y. Tuh, jadi kalau kita menurunkan terhadap X, Y-nya kita anggap konstanta, tinggal kita turunkan terhadap X. Setelah itu, kalau Fy itu berarti X-nya kita anggap sebagai konstanta dan tinggal turunkan terhadap Y. Selanjutnya, contoh, jika Fx, Y sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat Y pangkat 3 min 2Y kuadrat, tentukan Fx 2,1 dan Fy 2,1. Oke, kita cari Fx-nya dulu ya. X, Y. Ingat, kalau Fx itu Y itu kita anggap konstanta. Nah, ini sebenarnya, jadi ini tuh konstanta, Y ini konstanta, ini Y di sini juga konstanta. Oke, kita turunkan. Kalau X pangkat 3 turunkan terhadap X ya biasa, 3X kuadrat. Ditambah, nah Y ini konstanta. Nah, kalau Y itu konstanta ya kalau dia menempel di X kuadrat, dia nggak usah diapa-apakan karena dia konstanta. Yang diturunkan cukup X kuadratnya. Jadi 2. Maka dia jadi 2X. Nah, Y tadi konstanta, maka dia tetap. Nah, terus diperhatikan yang belakang ada min 2Y kuadrat. Ini konstanta ya. Ini jadi konstanta. Kalau ini tadi kan konstanta yang menempel ke X kuadrat. Kalau ini konstanta sendirian, atau misalkan kita punya plus 5, nah itu kan konstanta. Ini min 2Y kuadrat. Kalau konstanta diturunkan ya, dia sama dengan 0. Nah, maka ini diturunkan sama dengan 0. Oke, kita dapat hasilnya berarti 3X kuadrat plus 2X Y pangkat 3. Nah, kalau ditanya Fx berapa tadi? 2,1 ya. 2,1 ya tinggal kita ganti. 3 kali 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikali 1 pangkat 3. Itu ya. Maka kita peroleh hasilnya sama dengan 4 kali 3. Ini 12. Ditambah sama 2 kali 2 ya 4. 16 hasilnya. Oke, itu sekarang FY. FY berarti apa? FY itu berarti yang X-nya yang kita anggap konstanta. Nah, ini kita anggap konstanta, diturunkan ya habis, ya kan, 0. Ditambah, nah ini yang X-nya yang kita anggap konstanta, Y-nya yang diturunkan. Y pangkat 3 turunannya berarti 3Y kuadrat. X-nya tadi konstanta, maka dia ada konstanta. Nah, min, nah ini turunkan 2Y, berarti 4Y ya. 4Y, ya benar, 4Y turunannya. Oke, seperti itu, tinggal kita evaluasi saja di FY, apa tadi, 2,1 ya. Maka jadi 3 kali 1 kuadrat kali 2 kuadrat min 4 kali Y-nya tadi 1. Ini 4.
4 kali 3 12 dikurangi 4, maka dia sama dengan 8. Nah, itu ya. Nanti diingat-ingat lagi, dipahami lagi bahwa kalau dia itu turunan terhadap X, maka Y-nya kita anggap konstanta, terus tinggal kita turunkan terhadap X. Tapi kalau turunan parsial terhadap Y, X-nya itu kita anggap konstanta, nah terus nanti tinggal diturunkan terhadap Y. Nah, sekarang kita masuk ke interpretasinya. Apa sih kalau digambar itu artinya turunan parsial? Nah, kalau kalian masih ingat turunan parsial di fungsi satu variabel itu kan dia sama aja kemiringan, ya, kemiringan atau gradien. Kemiringan atau gradien. Jadi misalnya kita punya fungsi gini, misalkan kurvanya seperti ini. Nah, kemiringan atau gradien di titik ini, nah ini kemiringannya M. Misalkan tadi di titiknya ini di titik A. Nah, maka M ini sama aja tadi kemiringannya atau F aksen A. Nah, itu kalau dia di satu variabel. Nah, kalau di dua variabel gimana kemiringannya? Nah, kemiringannya itu karena dia kalau dua variabel itu dia berupa bidang, ada dua kemungkinan, bisa ke arah sumbu X, artinya dia itu sejajar sumbu X. Nah, kayak T1 ini ya. T1 ini kan dia sejajar terhadap sumbu X. Nah, sama T2. T2 itu juga kemiringannya, tapi sejajar sumbu Y. Nah, kalau titiknya sama di titik A, B. Nah, jadi yang membedakan itu ya. Kalau dia itu sejajar dengan sumbu X, maka ini sebenarnya nanti do X. Turunan terhadap X-nya, do F do X. Nah, tapi kalau dia itu turunan searah sumbu Y, ini kemiringannya tadi, kemiringannya sama dengan do F do Y yang sejajar sumbu Y. Jadi nggak usah bingung, artinya di turunan parsial itu juga kemiringan, tapi kemiring arah mana? Arah sumbu X atau arah sumbu Y. Nah, ini kalau kita visualisasikan, ini sudah ada beberapa gambar. Nah, sekarang kita coba cari nilai fungsinya dulu. Oke, fx, y 4 min x kuadrat, kita nyari fx 1,1, ya kita turun ke fx, y. Berarti y-nya kita anggap konstanta ya, ini 4 konstanta 0. Ini diturunkan terhadap x jadi min 2x, ini y diturunkan ya 0. Maka kalau kita evaluasikan di fx 1,1 hasilnya min 2. Oke, terus selanjutnya kalau fy. Berarti x, y, fy berarti x-nya kita anggap konstanta. Ini turunkan 0, ini konstanta 0, ini turunkan min 4y. Maka kalau dievaluasikan fy 1,1 ya dimasukkan hasilnya min 4. Nah, kalau kita visualisasikan ini, dia jadi kayak kemiringan. Di titik ini, sejajar sumbu X itu kemiringannya berapa? Nah, kemiringannya ini tadi min 2. Nah, kalau ini di titiknya tadi di titiknya 1,1. Nah, di sini memotong bidangnya kemiringannya di sini tadi min 4. Tuh. Atau kalau kita gambarkan nih, divisualisasikan bagus ini, digambarkan X-nya tadi kan sama dengan 1 ya, ini dipotong sama dengan 1. Nah, kurva inilah yang mau dicari nanti kalau apa kemiringannya itu berapa. Ini juga iya. Dipotong di X sama dengan 1. Nih, kalau divisualisasikan, nih, kalau dia itu do atau fx, nah ini fx ini dia secara sumbu X, ini yang fy secara sumbu Y. Oke, itu contoh ya untuk visualisasi di turunan parsial. Nah, sekarang kita ke perhitungannya ya. Kita mau mencari turunan dari
sin X per 1 plus Y, kita mau mencari do F do X-nya. Oke, sekarang do F do X dulu. Do F do X itu artinya apa? Artinya diturunkan terhadap X, Y-nya kita anggap konstanta. Turunan sin, ya dia jadi cos, ya kan? Cos X per 1 plus Y. Nah, tapi masih ingat ya, nanti harus digunakan atau kita gunakan aturan rantai. Ini harus masih diturunkan lagi terhadap X. Nah, fungsinya ini tadi. X per 1 plus Y. Nah, jadi masih harus diturunkan ke sini. Maka hasilnya apa? Turunan dari X per 1 plus X terhadap X, ini kan kita anggap konstanta ya kan? Maka ini tinggal 1 per 1 plus Y. Nah, cos X per 1 plus Y. Nah, ini ya hasilnya. Sekarang kalau do F do Y, ya tinggal kita turunkan terhadap Y. Ini turunkan terhadap Y, sin itu turun tadi cos ya. Cos X per 1 plus Y. Kita kali do Y. Dari apa? Dari fungsi sin tadi. X per 1 plus Y. Nah, karena X itu konstanta, jadi tinggal 1 per 1 plus Y. Turunan dari 1 plus Y ya. Turunan dari 1 plus Y pangkat min 1. Itu sama dengan min 2. Ini kita tulis dulu biar kalian jelas. Ini kan bisa kita tuliskan ini. Jadi X kali 1 plus Y dipangkatkan min 2. Ya kan? Oke, maka turunannya apa? Ini terus cos X per 1 plus Y. Nih, diturunkan, maka pindah ke depan kan? Tim min 2X. Terus 1 plus Y-nya dipangkatkan, dikurangi 1 min 3. Dikali turunan dalam ya 1. Oke, diperoleh seperti itu ya. Tinggal kita tuliskan supaya lebih bagus. Min 2X per, min 2X per 1 plus Y pangkat 3 dikali cos X per 1 plus Y. Oke, sip, seperti ini. Nah, sekarang kita mau mencari turunan implisit. Ya, ini turunan implisit. Kalau di ini tadi kan sudah jelas ya, fungsi fx, y sama dengan apa. Nah, kalau ini enggak. Dia itu fungsinya fungsi implisit, jadi belum jelas f sama dengan apa gitu. Nah, dia bentuknya masih seperti ini. X pangkat 3 plus Y pangkat 3 plus Z pangkat 3 plus 6X YZ sama dengan 1. Kita suruh menentukan nanti turunan fungsi implisitnya terhadap X maupun terhadap Y.